Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kita akan informasikan sebuah informasi penting terkait tasawuf para habaib. Informasi ini saya sampaikan dari Kiai Haji Imaduddin Usman yang membahas tentang tasawuf para habaib, bisa dibilang merupakan tasawuf kuburan. Apa bedanya tasawuf para habaib ya dengan para kiai-kiai Nusantara? Ini penting untuk kalian ketahui, dibahas pada video kali ini. Saudaraku, seperti biasa sebelum kita pada sampai pembahasan, izinkan saya menyampaikan doa semoga semuanya sehat walafiat lahir dan batin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga semua urusan yang baik dimudahkan oleh Allah dan semoga kalian semuanya ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja seperti biasa kita ingatkan bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang terbukti berdasarkan kajian ilmiah. Bukan fitnah Ba'alawi, Habib-Habib keturunan imigran Yaman ini, yang ada yang bilang tuh disebut Habib Yahudi ini, ternyata memang bukan keturunan Rasulullah, tetapi berdasarkan tes DNA, terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi Askenazi, sehingga banyak orang sekarang menyebut mereka sebagai Habib Yahudi. Kita memahami kalau kemudian para Ba'alawi ini kebakaran jenggot ya. Mereka sekarang ini pada kebingungan, bisa jadi ada yang stres ya karena pendawiran mereka sudah tidak lagi bisa semudah dahulu untuk dilaksanakan. Karena doktrin-doktrin mereka sudah tidak semudah dulu untuk disampaikan. Karena ada sejumlah tokoh daerah yang melawan dan bahkan menolak untuk mengundang Habib datang ke acara-acara resmi. Ini tentu bagi masyarakat umum, terutama umat Nahdiyin, adalah kabar baik. Kenapa? Karena dengan adanya Ba'alawi ini sudah terbongkar nasabnya, maka masyarakat sekarang bisa berlindung supaya tidak dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, oleh orang-orang yang sudah mengkapitalisasi nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal baik ini bagi masyarakat pribumi, khususnya Nahdiyin akar rumput ya, kultural, tetapi tentu saja hal buruk bagi Ba'alawi yang selama ini mengaku sebagai keturunan Rasulullah, sehingga mereka sangat sakit hati dan mungkin sangat marah ya, seperti misalnya Rizik Syihab, Bahar Smith ya, sampai kemudian mereka mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang tidak pantas sebenarnya didengar untuk merosting Kiai-Kiai Nusantara, tetapi ya itu adalah konsekuensi logis dari hasil perbuatan mereka sendiri yang berani-berani mengaku sebagai keturunan Rasulullah yang diawali dari leluhur mereka. Mereka sebenarnya adalah kelompok yang mewarisi warisan kebohongan publik dari para leluhur mereka yang memberi wasiat bahwa mereka itu keturunan Rasulullah, tetapi tanpa bukti, hanya klaim sepihak. Nah, kemudian dari perilaku Ba'alawi yang mengklaim dirinya keturunan Rasulullah, mengkapitalisasi nasab Rasul, kemudian mencari mangsa para orang-orang muslim pribumi yang awam literasi dijadikan sebagai budak, maka muncul dugaan bahwa Ba'alawi memang berusaha untuk mengkooptasi dan menghegemoni umat muslim Nusantara. Dan inilah yang harus dilawan. Karena bangsa ini sudah merdeka, jangan sampai kemudian dia walaupun merdeka kelihatannya tetapi ternyata secara mental, spiritual, intelektualnya terjajah. Dijajah oleh oknum-oknum keturunan imigran Yaman menggunakan politika agama. Ya, dia mengkapitalisasi nasab Rasul, mempolitisasi agama, memanipulasi, bahkan ada yang
menginterpolasi. Mereka mereproduksi kitab-kitab yang di-branding sebagai kitab yang mengajarkan agama, tetapi di dalamnya disisipi sebuah doktrinasi yang membodohkan umat karena harus mengakui mereka sebagai keturunan Rasulullah dan mewajibkan umat muslim mencintai mereka, mengakui mereka, kalau tidak maka akan diancam neraka, tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Saudara, perilaku dari Ba'alawi salah satunya adalah di aspek tasawuf, ya. Di aspek tasawuf ini, Kiai Maduddin membongkar dengan tulisan beliau ditulis di rmirno.org.id, ya. Saya akan bacakan dari Kiai Maduddin Urman terbaru. Judul tulisan beliau adalah Ba'alawi dan Tasawuf Kuburan. Titik 2 beda dengan Kiai NU. Ini Anda bisa baca sendiri ya di website atau di laman RMINO Banten ya. Nah itu Ba'alawi dan Tasawuf Kuburan beda dengan Kiai NU ya. Ini kalau kalian bisa baca sendiri di laman rmino.org.id ya. Saya bacakan pada alinea pertama. Saudara, kalau Anda tidak puas dengan cara saya membaca artikel ilmiah dari Kiai Haji Maduddin Usman yang ditulis di rmino.org.id ini, Anda bisa membacanya sendiri. Sekali lagi, saya tambahi dengan komentar-komentar Anda, komentar saya ya, saya potong untuk memperjelas atau bisa jadi reaksi untuk memberikan ketegasan. Baik, saya bacakan alinea pertama, tulisan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Tasawuf yang diamalkan oleh Ba'alawi berbeda dengan tasawuf yang diamalkan oleh Nahdlatul Ulama. Amalan tasawuf Nahdlatul Ulama ya dari kiai-kiai Nusantara ya, disebut tasawuf Sunni. Ia bermazhab kepada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Tasawuf Ba'alawi walaupun juga dia mengklaim sebagai tasawuf Sunni dan mengaku bermazhab Imam Junaid dan Imam Ghazali, tetapi dalam prakteknya lebih mirip tasawuf Syiah, terutama terkait dengan kegiatan di area kuburan. Nah, saudara, indikasi bahwa Ba'alawi itu lebih condong, lebih dominan ke aliran Syiah, itu sebenarnya sudah disampaikan juga, disinyalir oleh Dr. Ubaidillah Tamam juga menyebut bahwa ciri khas pengikut Rizik Syihab termasuk Rizik Syihab ini sebenarnya adalah Syiah, sebagaimana dia mengklaim sebagai imam besar. Ya, model-model imamiyah seperti itu ya sebenarnya sangat dekat dengan ciri-ciri dari Syiah. Saudara, kita lanjut ya. Kiai NU senang sekali berziarah di kuburan, termasuk para Nahdiyin, para warga Nahdiyin kultural, ya senang berziarah di kuburan. Paling enggak mengingatkan bahwa kita suatu ketika akan mati. Sebagaimana kuburan yang kita ziarahi, ya. Nah, kadang dengan rombongan yang besar, ya, makanya kita tidak heran ya ada rombongan ziarah Wali Songo, ya kan, dia rombongan besar tuh, ada beberapa bis, biasanya satu komunitas, bahkan ada satu desa ya, ada satu lembaga dan seterusnya, itu biasa dari warga Nahdiyin untuk berziarah di kuburan ya, baik rombongan kecil ya maupun rombongan besar membawa para santrinya ya. Kiai-kiai seringkali membawa santrinya. Kendati demikian, kiai-kiai NU hanya sekedar berziarah saja beberapa menit ya. Setelah itu selesai pulang. Kadang kita hanya membaca kalimat thayyibah, tahlil, ya kita pulang. Selesai, sudah selesai. Ya sederhana. Jadi seperti itulah yang dilakukan oleh para kiai-kiai Nusantara yang mengajak para santrinya ya. Nah, saudara, berbeda dengan kebanyakan kaum Ba'alawi atau pengikut Ba'alawi atau penghayat ajaran Ba'alawi, beda ya. Kalau para Ba'alawi dan para pengikutnya, para muhibin budak spiritualnya, mereka itu bukan hanya berziarah saja, akan tetapi juga menjadikan kuburan sebagai pusat kegiatan mereka, terutama pusat kegiatan haul ya. Bahkan ini saya tambahin dikit,
Kita duga seringkali kuburan bahkan dijadikan sebagai sentra industri, dalam tanda petik, menjadi pusat kegiatan ekonominya mereka. Bahkan kuburan dijadikan sebagai alat media untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah melalui donasi-donasi infak, sedekah, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut saudara. Kiai-Kiai NU Nahdlatul Ulama ya juga senang menghauli keluarganya yang telah meninggal. Apalagi jika yang dihauli itu adalah seorang tokoh. Haul itu akan dilaksanakan dengan melibatkan jamaah yang besar. Selain zikir dan doa untuk almarhum juga biasa diisi dengan ceramah keagamaan ya. Bedanya dengan klan Ba'alawi dan para pengikut-pengikutnya, saya tambah itu ya, dengan para muhibin budak spiritualnya, haul yang dilaksanakan Kiai NU itu dilaksanakan di rumah almarhum atau di pesantrennya, atau di rumah atau di pesantren para murid-muridnya. Beda dengan kaum Ba'alawi. Kalian bisa tebak tuh. Ini saya tambahin. Kalau dari Ba'alawi saudara, ya haul-haul Ba'alawi, tokoh-tokoh dari Habib-Habib Ba'alawi, klan Ba'alawi itu dilaksanakan di area kuburan almarhum, ya. Itulah yang terjadi, kebanyakan begitu, ya. Saudara, dalam haul tokoh klan Ba'alawi, Habib-Habib keturunan imigran Yaman ini saya tambahi, ya, kuburan tokoh itu akan dihiasi begitu indah dengan rangkaian bunga-bunga warna-warni, itu disusun sedemikian rupa, disusun ya untuk menutupi sekujur kuburan tokoh Ba'alawi itu. Selain kuburan, batu nisan pun dihiasi pula dengan bunga-bunga dan payung yang juga berbunga di sekujur tubuhnya. Itulah ciri khas kuburan Ba'alawi. Kuburan Habib-Habib ya, ada hiasan rangkaian bunga-bunga. Tidak ditebar secara acak ya. Kalau Kiai Nusantara kan tidak dirangkai, tidak ditambahi payung dan sebagainya. Ya biasa aja dikasih bunga gitu aja. Ya saya break sebentar, kita dengarkan suara panggilan sholat Isya ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara, terima kasih bagi saudaraku yang masih sabar untuk menunggu saya melanjutkan membaca artikel ilmiah yang ditulis oleh Kiai Haji Madudin Usman di laman website rminu.or.id. Sekali lagi, kalau kalian tidak puas dengan cara saya membaca, Anda bisa membacanya sendiri di rminu.or.id. Saudara, selanjutku,
Saya lanjutkan, oke? Jadi ciri-ciri kuburan Ba'alawi itu biasanya ada bunga-bunganya banyak, tapi tidak ditebar begitu saja seperti kiai-kiai kuburan-kuburan orang-orang pribumi ya. Kasih bunga ya di bunga tebar langsung. Tetapi Ba'alawi sangat berlebihan. Selain bunga yang telah membalut seluruh kuburan, di atasnya akan pula ditambahkan bunga-bunga besar yang berwarna-warni. Di lantai sekitar kuburan itu akan pula diletakkan bunga-bunga yang berdiri menjuntai menambah kemegahan kuburan itu. Ya, jadi kuburan Ba'alawi, kuburan yang asli maupun yang palsu itu memang acap kali di branding dengan penampilan yang begitu wah, dengan mewah bangunannya, bunga-bunga juga banyak, dihiasi yang dirangkai. Saya yakin mahal itu biayanya untuk merangkai bunga sedemikian rupa ya. Nah, saudara, di dekat kuburan Ba'alawi itu biasanya disiapkan sebuah mimbar. Dari mimbar itu akan diadakan acara sambutan-sambutan dan dari para tokoh tentunya. Lalu para Ba'alawi datang berbondong-bondong memenuhi jalan dengan bersama-sama menuju kuburan itu, kadang-kadang bergandengan tangan ya. Saudara, untuk membedakan dengan lainnya, tokoh-tokoh Ba'alawi, Habib-habib keturunan imigran Yaman ini ya saya tambahi, mereka dipayungi ya, kuburan mereka dipayungi biar nggak kepanasan kena matahari kali ya. Padahal itu sudah di dalam ruangan, di dalam gedung yang mewah. Belum puas tuh, kuburannya Ba'alawi itu dipayungi ya. Dipayungi dengan payung-payung yang dihiasi bunga-bunga ketika berjalan menuju kuburan itu. Jadi ini mirip ya, mirip dengan kepercayaan-kepercayaan yang dari kepercayaan non agama Samawi ya. Kita tahu itu banyak sekali kuburan-kuburan dari agama-agama tertentu ya. Itu kuburannya juga dipayungi. Jadi persis seperti kuburan Habib-habib Ba'alawi ya. Saudara, kita lanjut ya. Nampak kebanyakan Ba'alawi, Habib-habib keturunan imigran Yaman ini menggunakan kacamata hitam dan sadar akan kamera yang men-shot mereka, yang menyuting mereka, yang merekam mereka ya. Jadi para Ba'alawi itu yang datang berbondong-bondong bergandengan tangan menuju makam leluhurnya itu pakai kacamata hitam. Dia sadar kalau ada yang nyuting gitu ya. Ya, dalam pawai menuju kuburan Habib Ba'alawi itu, tokoh-tokoh Ba'alawi itu akan nampak seperti raja besar. Wow, seperti raja besar ya, seperti raja besar dalam sehari dengan para rakyat yang mengikutinya di belakang. Jadi dia itu mengkondisikan seperti apa ya, adegan film kolosal gitu ya. Si Ba'alawi itu diposisikan di depan pakai kacamata hitam ya, bagaikan seorang raja. Ya, kemudian mereka ya saudaraku diikuti oleh para pendukung, para muhibin ya, seolah-olah menjadi rakyat mereka lah ya. Rajanya tentu Habib ya, seperti raja gitu, seolah-olah diikuti oleh di belakangnya oleh mereka para apa ya, pendukung lah, pengikut ya. Kemudian mengitari kuburan yang dihias indah itu dengan bunga-bunga. Tentu tradisi itu bukan tradisi tasawuf kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang kita kenal. Tradisi yang dipakai oleh Ba'alawi, yang sering dilakukan oleh Ba'alawi tersebut lebih mirip tradisi kaum Syiah ketika merayakan hari Asyura Karbala, Irak. Mereka berkumpul di jalan, kemudian pawai menuju makam Sayyidina Husain ya. Jelas ya, tasawuf kuburan Habib-habib Ba'alawi ini benar-benar mencirikan. Sebenarnya itu bukan tradisi kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tetapi justru itu adalah tradisi kaum Syiah. Oke? Terkadang, saudara, saya lanjut ini. Terkadang selain membaca doa-doa, ketika datang ke kuburan, para Ba'alawi juga bernyanyi puji-pujian dengan menggunakan alat tabuh-tabuhan ya. Alat tabuh-tabuhan itu dipukul dalam keadaan mereka duduk menghadap kuburan. Kadangkala pula sambil berdiri. Setelah itu mereka akan mengusap, menciumi nisan kuburan
yang dari Kabib itu ya. Hal yang semacam itu tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh Kiai NU, tapi hanya dilakukan oleh Kabib-Kabib Balawi. Bahkan itu ada yang viral ya, Kabib minta di kuburan itu, minta sepeda motor, minta duit ya, dan sebagainya itu. Saudara, saya lanjut ini. Dari situ kita memahami bahwa tasawuf kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu berbeda dengan tasawuf klan Ba'alwi. Kiai-kiai NU walau sering berziarah ke makam, ya terutama ke makam-makam para wali, ya wali songo, kiai-kiai NU itu ya, tetapi tidak mengagungkan kuburan sebagaimana kabib-kabib keturunan imigran Yaman Ba'alawi yang mengagung-agungkannya itu. Kayak beberapa makam wali songo yang sekarang dilaksanakan haul di area makam itu tidak dipanitiai oleh kiai-kiai NU, ya. Walaupun ada, pasti dipengaruhi oleh tokoh Ba'alawi. Contohnya haul Sunan Ampel yang beberapa kali haul dilaksanakan di area makam itu dipengaruhi oleh Lutfi bin Yahya, ya ingat itu ya. Nah, jadi benar di gambar Tanmel itu sudah saya gambar tuh, ada gambarnya Lutfi dan makam penuh dengan bunga. Tetapi itu bukan contoh makam yang lebih mewah lagi, ada itu ya, itu masih sederhana. Dan itu dipengaruhi siapa? Ya oleh Lutfi bin Yahya, saudara. Ya, jadi kita tahu betul ya sosok permakaman tasawuf kuburan itu dedengkotnya adalah Bapak Lutfi bin Yahya. Nah, jadi banyak sekali makam-makam wali songo itu dibalawikan. Yang sudah viral ya ketika haul Sunan Ampel kapan hari itu kan, lihat tuh di foto-foto viral, fotonya makam Sunan Ampel itu sudah bahkan patokannya dirubah, kijingnya, bangunannya dirubah, betonnya dirubah. Lalu itu kalau sudah haul, patokannya Sunan Ampel itu dikasih bunga, ya dikasih rangkaian bunga. Itu pasti mahal, mahal saudara. Ya, jadi itu cara mereka mengagung-agungkan kuburan, kayak Syiah. Baik, saya lanjut saudara. Ya, saya lanjut. Saudaraku, ya. Jadi kuburan Sunan Ampel ketika dihauli dikasih bunga-bunga itu dipengaruhi oleh Lutfi bin Yahya yang merupakan salah seorang keluarga klan Ba'alawi yang menjadi penceramahnya. Ya, kita tahu kan beberapa kali Lutfi bin Yahya menjadi penceramah ketika ada acara haul Sunan Ampel ya. Saudaraku, tradisi-tradisi pengagungan kuburan dengan ziarah laksana pawai itu ya seperti karnaval ya, seperti pawai karnaval. Padahal datang ke kuburan ya. Murni itu dibawa dari Hadramaut, itu tradisi dari Hadramaut, dari Yaman, Kabib-Kabib Ba'alawi. Seperti tradisi Ziarah Akbar Nabi Hud yang dilaksanakan setiap 10 Saban. Ya, jadi saudara, tradisi iring-iringan, bergandengan tangan, ada pakai kacamata hitam, ya, bawa bunga-bunga yang digunakan untuk mendatangi haul kabib-kabib, kuburannya kabib itu adalah tradisi dari Hadramaut, Yaman, ya. Saudara, seperti tradisi ziarah akbar Nabi Hud yang dilaksanakan setiap 10 Sa'ban di makam yang dipercayai oleh mereka sebagai makam Nabi Hud. Ya, tertib ziarah dimulai dengan membersihkan diri atau berwudu di sungai yang dekat dengan Si'ib Hud, lalu dengan berbaris memenuhi jalan mereka berpawai menuju ke Hasoh Syekh Umar Mudor, sebuah bangunan yang telah diwakafkan menjadi masjid untuk mengumandangkan dzikir bersama. Sebelum mereka menuju ke makam Nabi Hud, mereka berhenti sejenak di Bir At-Taslim, sebuah nama sumur, untuk mengucapkan salam kepada malaikat dan arwah para nabi. Wah, dia juga membuat sumur ya.
untuk mengucapkan salam kepada malaikat dan para nabi. Setelah itu mereka menuju ke makam Nabiullah Hud dan dipimpin oleh munsib masing-masing kabilah. Tradisi semacam itu tidak dikenal di Nusantara. Sejak Islam masuk ke Nusantara, dapat dibuktikan dengan tradisi Kiai NU yang tidak melaksanakan ziarah akbar dengan memusatkan sebuah acara haul di sebuah kuburan. Jadi intinya tradisi itu adalah tradisi dari Ba'alawi, warisan dari Hadramaut, ya dibawa dari Hadramaut. Nah, saudara, kalau haul tokoh-tokoh kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu berpusat di rumah atau di pesantren masing-masing, ya. Tentu saja yang demikian itu merupakan tradisi turun-temurun dari Wali Songo. Hal demikian membuktikan bahwa masuknya Islam di Nusantara sama sekali tidak ada hubungan dengan Ba'alawi, tidak ada hubungan dengan plan Kabib-Kabib keturunan imigran Yaman ini, saudara. Dilihat dari perbedaan cara haul dan pengagungan klan Ba'alawi yang berlebihan terhadap kuburan itu, ya. Jadi jelas ya, perbedaan tradisi ziarah antara kiai-kiai Nusantara yang masih murni tidak terpengaruh budaya Ba'alawi dan antara budaya Ba'alawi atau budaya, ada sebagian kiai yang menjadi mukibul, budak spiritual itu tentu mengikuti caranya dari Kabib-Kabib keturunan imigran Yaman yang mengagung-agungkan kuburan secara berlebihan. Ya, kita lanjut, saudara. Hal lain, perbedaan tasawuf kiai-kiai NU yang Sunni dengan tasawuf kiai-kiai Ba'alawi, tasawuf klan Ba'alawi, Kabib-Kabib Ba'alawi adalah tradisi berjoget-joget. Nah, ini penting ya. Dalam ajaran tasawuf Sunni, para kiai-kiai NU berjoget adalah suatu yang memalukan. Ya, kiai-kiai NU menganggap joget Ba'alawi itu memalukan. Oke? Nah, walaupun tidak sampai dihukumi haram, walaupun joget-joget yang dilaksanakan Ba'alawi itu memalukan bagi kiai-kiai NU, tentu kiai-kiai NU yang tidak jadi mukibun dan budak spiritual tentunya, ya. Itu joget-joget yang dilakukan oleh Ba'alawi itu memalukan, walaupun kita tidak sebut haram, walaupun tidak haram tetapi memalukan. Berjoget bagi Kiai NU itu, berjoget itu bagi Kiai-Kiai NU itu menurunkan kehormatan dan muruah. Bahkan telah diatur dalam hukum fikih Islam, orang yang suka berjoget tidak sah menjadi saksi nikah. Dalam sebuah tulisan yang berjudul "Mengapa para Habib tidak sah menjadi saksi nikah?", Kiai Haji Madudin Usman telah menjelaskan bahwa para ulama dari klan Habib Ba'alawi tidak sah untuk menjadi saksi nikah karena kebanyakan mereka suka berjoget-joget. Ya, tahu ya joget? Itu. Oke, saudaraku Tekondi mau tak lanjutkan lagi ya. Kitab Fathul Mu'in memberikan beberapa contoh orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya karena tidak mempunyai muru'ah. Maka runtuhlah muru'ah itu oleh makan dan minum di pasar. Maka runtuhlah muru'ah itu oleh makan dan minum di pasar, berjalan di pasar tanpa menutup kepala dan badan, atau hukum ini untuk selain orang yang bekerja di pasar, mencium istri di hadapan orang, memperbanyak kata yang membuat orang tertawa, sering main catur dan berjoget. Fathul Mu'in dalam I'anatut Talibin 4-319. Oke, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, dan berjoget itu makruh bagi orang yang mempunyai kedudukan karena joget itu tidak layak bagi mereka, dan sesuatu yang dimakruhkan karena ia tidak layak dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan maka tidak boleh dihukumi haram. Imam Ghazali setuju bahwa berjoget bagi laki-laki tidak haram, tetapi ia makruh dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan masyarakat, semacam ulama dan para pejabat, ya. Itu
Kalau berlebihan ya tentunya tambah makruh lagi. Jika para kabib itu beralasan bahwa berjoget itu adalah bagian dari budaya mereka, jadi ikut berjoget bersama itu bagian dari menjaga budaya kabib-kabib Ba'alawi. Tentu menjaga budaya itu adalah suatu hal dan hilangnya muruah itu adalah hal lain. Masyarakat Indonesia juga memiliki tarian-tarian sebagai bentuk prasasti perjalanan peradaban dan heritage budaya mereka. Tetapi bukan berarti kesenian dan tarian itu dilakukan secara langsung oleh para ulamanya itu ya. Sebenarnya ya standar dari dan nilai suatu muruah sebenarnya adalah pilihan-pilihan individu untuk menilai dirinya sendiri. Walaupun KKNU tidak mengharamkan orang berjoget menari ya sebagai wawaris, menari wawaris, marawis contohnya. Contohnya menari marawis contohnya. Tetapi kita saksikan Kiai Muktabar di NU tidak ada yang melantai ikut menari bersama yang lainnya. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Mantap. Ya saudara, itu aja ya video yang kita bisa sampaikan. Itu menyampaikan dari tulisan Kiai Imaduddin Usman. Semoga ada edukasi dan mencerahkan. Mohon maaf ya, saya kali ini tidak bisa membaca tulisan-tulisan Anda ya. Aduh, sudah mimiren. Oke, cukup. Saya cukup. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Salam persaudaraan, salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Indonesia Raya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kita jaga persatuan, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kita jaga kesetaraan. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!